Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda saat menyaksikan modul ini. Kita bertemu kembali dengan saya Khalid Mustafa dalam materi prosedur pengadaan barang jasa pemerintah. Pada kali ini kita akan membahas istilah-istilah pengadaan barang dan jasa. Tetapi karena istilah pengadaan barang dan jasa itu sangat banyak, maka modul ini akan saya bagi menjadi 3 modul atau 3 tampilan agar bisa kita pelajari setahap demi setahap, bagian demi bagian, dan mudah untuk dipahami dan dipelajari secara bertahap. Kalau kita bicara masalah pengadaan barang dan jasa, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, utamanya berkaitan dengan istilah. Karena hal-hal inilah yang nanti akan banyak muncul di setiap pembahasan-pembahasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan seluruh istilah yang digunakan berdasarkan 2 dasar hukum, yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006. Seluruh istilah-istilah yang digunakan pada modul ini dan yang nantinya akan digunakan pada modul-modul setelah ini berawal atau berdasar kepada 2 peraturan tersebut. Pada modul pertama, kita akan membahas 5 istilah. Yang pertama adalah pengadaan. Apa itu pengadaan barang dan jasa pemerintah? Dan yang kedua, pengertian daripada pejabat pembuat komitmen. Yang ketiga adalah pengertian daripada pengguna anggaran. Yang keempat, apa itu kuasa pengguna anggaran? Dan yang kelima adalah penyedia barang dan jasa. Mari kita mulai yang pertama. Sesuai dengan pasal pertama, angka pertama atau ayat 1 Kepres Nomor 80 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, atau anggaran pendapatan belanja daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa. Kita lihat di sini ada 3 faktor utama. Faktor pertama adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah pembiayaan dari APBN maupun APBD. Dan yang ketiga, proses pelaksanaannya dilakukan dengan swakelola ataupun dengan menggunakan penyedia barang dan jasa. Apa itu swakelola? Bagaimana prosedur dengan menggunakan penyedia barang dan jasa? Nanti akan dibahas pada modul-modul yang lain. Istilah kedua, ini ada pada Perpres Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan perubahan keempat dari Kepres Nomor 80 Tahun 2003, adalah istilah tentang pejabat pembuat komitmen. Pada Kepres Nomor 80 masih menggunakan kata-kata pengguna barang dan jasa, tapi di Perpres Nomor 8 sudah berubah menjadi pejabat pembuat komitmen. Apa itu pejabat pembuat komitmen? Kita lihat di layar Anda masing-masing. PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau institusi yang lain atau orang-orang yang lain, jabatan yang lain, sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kita lihat, kembali lagi, kita harus tekankan kepada rekan-rekan, kepada Anda yang menyaksikan pada hari ini, bahwa PPK diangkat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Tidak diangkat oleh institusi yang lain, tidak diangkat oleh inspektorat, tidak diangkat oleh pejabat yang lain, tapi diangkat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, di mana PPK inilah penanggung jawab tertinggi atau penanggung jawab utama dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Istilah berikutnya, kita tadi di awal sudah membahas tentang masalah pengguna anggaran. Apa sih pengguna anggaran itu? Nah, kita lihat di layar kita saat ini, sesuai dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 1B, pengguna anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, kita lihat, Perpres ini rupanya mengalihkan atau menuju kepada undang-undang. Apa isi Undang-Undang Nomor 1 itu sendiri? Kita kembali lihat pada layar Anda masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 Angka 1 dan Pasal 6 Angka 1 menyebutkan bahwa Menteri pimpinan lembaga adalah pengguna anggaran atau pengguna barang bagi kementerian negara lembaga yang dipimpinnya.
Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna anggaran atau pengguna barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Nah, di sini kita lihat bahwa pengertian pengguna anggaran, kalau dia adalah kementerian atau lembaga, dia adalah menteri atau pimpinan lembaga. Kalau dia dalam bentuk satker atau satuan kerja, induk atau bagian organisasi terkecil dalam sebuah institusi atau kementerian atau lembaga, maka kepala satuan kerja itulah yang menjadi pengguna anggaran. Setelah kita melihat pengertian pengguna anggaran, kita masuk ke pengertian berikutnya, yaitu kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran sesuai dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 pasal 1 angka 1C, kita melihat bahwa kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran kementerian atau lembaga atau satuan kerja daerah. Di sini kita melihat bahwa pengguna anggaran bisa mengkuasakan hak tugas pokoknya kepada kuasa pengguna anggaran. Tidak mungkin menteri dalam hal ini seperti Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri PU bertanggung jawab terhadap seluruh pengadaan barang dan jasa yang ada di institusi yang dia pimpin. Oleh sebab itu, menteri sebagai pengguna anggaran memberikan kuasa baik kepada eselon 1 atau eselon 2 atau eselon 3 atau bahkan eselon 4 sebagai kuasa pengguna anggaran sesuai dengan satuan kerja yang ada di bawahnya. Inilah fungsi daripada kuasa pengguna anggaran. Nah, kuasa pengguna anggaran ini juga memiliki tugas pokok yang paling penting, karena tugas kuasa pengguna anggaran ini nantinya yang akan mengecek prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa apakah sesuai atau tidak, dan menerima laporan daripada pejabat pembuat komitmen. Istilah terakhir yang akan kita bahas pada modul yang pertama tentang istilah-istilah pengadaan barang dan jasa adalah penyedia barang dan jasa. Kita lihat sesuai dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 pasal 1 angka 3 atau ayat 3 disebutkan bahwa penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang atau layanan jasa. Dari pengertian ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa penyedia barang dan jasa itu adalah badan usaha. Kembali lagi, badan usaha berarti harus memiliki atau tunduk kepada aturan-aturan badan usaha, atau perseorangan yang memiliki kegiatan atau memiliki usaha, memiliki sebuah kegiatan, rentetan kegiatan yang berfungsi untuk menyediakan barang atau memberikan layanan terhadap jasa. Sehubungan dengan ini, maka kita tidak boleh sembarangan menggunakan penyedia barang, menunjuk perusahaan A, perusahaan B sebagai penyedia barang kalau dia bukan merupakan badan usaha, yang tentunya harus tunduk kepada aturan-aturan yang berkaitan dengan badan usaha. Nanti peraturan-peraturan yang kita sebut dengan dokumen-dokumen atau persyaratan kualifikasi akan kita bahas pada sebuah modul khusus yang khusus membicarakan tentang masalah kualifikasi perusahaan. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu, pemirsa, modul inilah akhir daripada modul pertama, dan kita akan membahas istilah-istilah lainnya pada modul kedua dan modul ketiga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.